kita semua adalah pelukis sawah dan Tapi gunung waktu kecil. saya merasa bahwa wah, saya punya potensi dalam diri saya Mhm. yang harus dikembangkan. Perpaduan antara hiasan kepala wanita Manggarai ini, Bali Balibelo, Belo. dengan hiasan kepala wanita Sabu dan Rote. Iya, iya. Karena ketiga suku ini, setahu saya mereka sangat menghormati martabat perempuan. Iya. Makanya saya menyatukan hiasan kepala itu menjadi mahkota yang unik seperti ini. Iya. Ya, pemahaman saya, Hmm? mata itu juga itu menjadi salah satu elemen yang membuat kita punya lukisan itu mirip dengan yang Iya, iya, ada di foto ya. Iya, iya. Siapa di sini yang waktu kecil hobi sekali untuk melukis? Biasanya kita waktu SD melukis sawah dan gunung, dan juga kalau tidak salah bunga ataupun rumah begitu. Dan pada kesempatan ini kita sudah menghadirkan narasumber seorang pelukis berasal dari Mano, Manggarai Timur. Ini dia narasumber kita, Kak Tino. Halo Bung Jo. Senang bisa bertemu dengan Kak Tino pada sore hari ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya dan mau berbagi di podcast Sanotusia ini. Oke, senang juga bertemu dengan Om Jo. Thanks for having me here. Terima kasih telah menghadirkan saya di podcast yang luar biasa ini. Hari ini Kak Tino memang di agendanya datang untuk berbagi di podcast Sanotusia ya, Kak Tino? Ya, karena memang kemarin beberapa hari ini saya sudah memikirkan kira-kira kapan saya harus prioritaskan waktu saya 1 hari untuk berbagi di Sanotusia Podcast. Baik, terima kasih Kak Tino. Baik, teman-teman, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Johan, host dari Sanotusia. Dan waktu selanjutnya kita berikan kepada Kak Tino untuk memperkenalkan diri. Oke, sahabat Sanotusia, sorry. Iya. Agak apa ya guys, saya maksudnya agak grogi lah gitu ya. Karena ini pertama kali saya hadir di podcast yang tentunya luar biasa bagi saya. Terima kasih. Ya, karena seorang anak muda juga yang merintisnya begitu. Jadi guys, saya Tino Mbagur, tetapi di akun media sosial saya pakai nama Tino Da Vinci. Ya. Kenapa demikian? Karena ada satu role model saya, yaitu Leonardo da Vinci. Mungkin Om Jo juga bisa kenal ya. Iya. Dia itu seorang pelukis legendaris asal Italia. Karya-karyanya banyak memotivasi saya untuk menjadi pelukis begitu, menjadi anak muda yang bergelut di dunia seni, terutama melukis. Terinspirasi dari situ, makanya Kak Tino memilih nama Tino Da Vinci. Iya. Aslinya nama Tino siapa tadi Kak Tino? Kalau saya nama aslinya itu, nama lengkapnya Tino Mbagur. Mbagur itu ya nama dari opa juga, Mbagur. Iya. Tapi itu tadi seperti yang saya singgung tadi, ya saya pikir kita juga harus punya nama panggung ya. Kita juga harus punya nama panggung. Iya. Dan memang kemarin sempat saya bingung untuk memilih kira-kira apa yang bagus untuk nama panggung saya. Iya. Akhirnya saya mengingat lagi bahwa ketika masih SMA dulu itu saya senang sekali membaca kisah-kisah dari Leonardo da Vinci itu. Makanya apa salahnya kalau saya memakai dia punya nama untuk ditaruh di belakang nama asli saya gitu. Baik. Kayaknya saya juga nanti harus cari saya punya nama panggung. Iya, supaya kita dapat inspirasi. Mungkin. Mungkin itu juga bisa. Oke, baik. Kak Tino, perasaannya bagaimana ketika diundang di Sanotusia Podcast ini? Ya, jujur seperti yang saya sebut sebelumnya, bahwa memang ini kesempatan yang luar biasa bagi saya. Iya. Karena ini pertama kali saya hadir di podcast, berbagi dengan teman-teman. Dan memang awalnya saya tidak nyangka Om Jo bisa menghadirkan saya di sini. Meskipun saya juga kurang tahu sebenarnya kira-kira apakah apa yang saya bagikan nanti kepada teman-teman itu menginspirasi mereka atau tidak. Tetapi saya seperti yang Om Jo bilang tadi sebelum podcast ini, kita mengikuti proses saja. Siapa tahu dalam proses ini kita bisa mendapatkan hal yang lebih positif lagi untuk diri kita maupun orang lain begitu. Dan saya juga punya alasan Kak Tino mengapa saya harus menghadirkan Kak Tino di sini, karena memang saya melihat di beranda sosial medianya
Kak Tino itu dipenuhi dengan karya-karya lukis yang luar biasa tentunya. Oke, thank you. Thank you. Akhir-akhir ini kesibukannya Kak Tino apa? Lukis atau bagaimana Kak Tino? Ya, memang akhir-akhir ini Hmm. fokus utama saya melukis. Hmm. Di samping saya sendiri juga seorang OMK. Oh, Ya, ya. orang muda Katolik. Iya, saya juga berposisi sebagai menjabat sebagai wakil ketua OMK. Memang sebelum bergelut, sebelum apa ya, sebelum memfokuskan diri di dunia seni ini, sebenarnya saya bekerja dulu. Ya, ya, ya. Ya, ketika tamat SMA saya bekerja di beberapa media online, media Ya, ya, digital. ya. Ya, sekitar 2 sampai 3 tahun lah saya bekerja di situ di bagian jurnalistik. Tetapi saya merasa bahwa wah, saya punya potensi dalam diri saya yang harus dikembangkan, yang karena prinsip saya, karena kita orang seni kan tidak tahu teman-teman yang lain, kita Iya. tidak terlalu suka dikekang gitu. Iya. Memang hampir ya, saya tidak ini bukan mutlak, Iya, ini iya, hanya subjektif saya, bahwa ya rata-rata orang seni itu memang tipenya seperti itu, tidak terlalu suka dikekang masalah kita mau mengekspresikan apa yang kita punya. Entah orang lain suka atau tidak, tetapi ya kita harus berusaha untuk ekspresikan itu. Makanya kemarin saya pikir, wah, saya harus fokuskan diri di seni ini. Iya, di bagian lukis. Iya, karena saya yakin ketika kita fokus pada sesuatu yang kita miliki, itu nanti bisa mendatangkan hal positif bagi kita. Iya, iya. Dalam hal ini juga cuan juga bisa. Iya. Iya, iya itu. Makanya kemarin, sudahlah saya berhenti kerja di media itu, lalu kembali fokus di bakat yang asli lah gitu ya, potensi saya di Iya, iya. Waktu kecil Kak Tino sendiri hobi melukis atau bagaimana saat kecilnya? Karena seperti yang sering saya deskripsikan di caption-caption saya punya itu kan, kita semua adalah pelukis sawah dan gunung waktu kecil, dan Kak Tino adalah salah satu orang yang mewujudkan dan memilih panggilan itu sebagai salah satu sumber mata pencarian kalau bisa dibilang. Ya, waktu kecil Kak Tino hobi melukis atau bagaimana? Kalau dibilang begitu sebenarnya saya juga seperti itu dulu. Ya. Hobi melukis gunung dan termasuk sawah juga. Iya, iya. Saya hobi lukis seperti itu, tetapi dalam perjalanannya kebetulan juga saya punya almarhum bapak itu, dia seorang yang suka seni juga. Iya, iya. Saya katakan ya seniman lah ya. Saya punya tutor lah begitu ya. Ya, meskipun dia tidak terlalu jago di lukis realis, baja, tetapi beliau juga itu lebih kepada desain-desain itu, desain ukir-ukir di oto segala macam. Kemudian kan dulu kan sama singa saya, dekorasi itu kan tidak seperti sekarang. Kalau dekorasi baru kan kita beli baliho atau apa itu. Dulu itu sama singa beliau itu sering diminta dekorasi itu dia pakai yang manual, gunting kertas, tulis akwarel hidup dan lain sebagainya. Makanya kemudian saya terinspirasi dan akhirnya mengembangkan itu terus. Singkat cerita, ketika saya masuk di SMP dan SMA, kebetulan saya punya alma mater dulu itu ada komunitas khusus untuk anak-anak yang hobi di lukis itu. Sehingga saya harus berjuang untuk masuk dan mengembangkan itu. Mengembangkan saya punya hobi. Terus tamat SMA, usai menamatkan SMA, saya dan beberapa pelukis senior di Manggarai Timur mendirikan satu komunitas. Namanya Panser. Panser itu penggiat seni rupa dan desain Manggarai Timur. Wah, keren. Ya, masih ada sampai sekarang. Ya, karena terinspirasi dari Panzer Jerman. Jerman kan dulu punya tank Panzer. Akhirnya kami bilang begini, kenapa Jerman ada tank Panzer? Kenapa di Manggarai Timur kita tidak buat Panzer kita sendiri itu? Ya, akhirnya kami berusaha untuk menyihir semua orang dengan karya-karya itu. Dan kebetulan kami juga bermitra dengan pariwisata Manggarai Timur. Kalau misalnya ada kegiatan pariwisata yang menghadirkan unsur-unsur seni lah gitu ya, saya silakan begitu. Atau misalnya ada program mural massal di lingkup pariwisata, ada dinas pariwisata di Manggarai Timur, kami diundang misalnya gitu. Itu singkat ceritanya. Terima kasih. Kalau boleh tahu, Kak Tino SD-nya di mana, SMP-nya, dan SMA-nya juga, dan bagaimana Kak Tino melatih skill melukisnya ini? Oke. Saya SD di Pelus, di kampung halaman saya, Pelus di Mano. Kemudian saya SMP-nya di Sunan Gisol. Memang awal-awalnya ketika hampir mau tamat, saya
kepikiran untuk melanjutkan SMA di luar. Hmm. Tapi entah kenapa ada sesuatu yang mendorong ya, mendorong saya untuk melanjutkan SMA di Sunan Pisau. Iya, iya. Ya akhirnya itu setelah menamatkan SMA, saya tidak melanjutkan pendidikan saya ke seminari tinggi. Gitu. Tidak sempat menjadi frater lah begitu. Kira-kira begitu. So. Baik, terima kasih. Belajar melukisnya tadi di apa ya? Di seminari. Oh ya ya, saya belum cek. Oke. Iya, iya. Ya kalau dibilang belajar sebenarnya sudah dari sebelum masuk SD saya sudah mulai latih lukis. Iya, iya, iya. Tapi di SMP itu adalah ada satu wadah namanya Tunas. Di dalamnya itu berisikan tulisan-tulisan anak SMP kami, tulisan opini, puisi, dan gambar-gambar itu ditampilkan biasanya di majalah ininya. Itu ditampilkan kepada siapapun yang mau melihat Membaca, ya. Kemudian pas SMA, saya sempat masuk di salah satu komunitas namanya Bekas. Bekas itu Bengkel Kata Sampio. Jadi ini menampung anak-anak yang suka di sastra, puisi, drama, teater, dan lain sebagainya. Tetapi saya cuma bertahan 1 tahun. Karena saya pikir, ini bukan saya punya passion. It's not a passion. Jadi Iya, iya, iya. akhirnya Onzo saya putuskan, kebetulan juga waktu itu ada komunitas namanya Wizard. Iya. Wizard itu kan kalau diterjemahkan secara harfiah kan penyihir. Jadi ini sudah semboyan dari anak-anak komunitas lukis ini bahwa mereka mau menjadi menyihir semua orang dengan karya seni begitu. Akhirnya pas kelas 2 ya, kelas 2 SMA saya masuk di situ, masuk di Wizard ini. Nah, disitulah ditempa lagi, belajar banyak hal lagi tentang seni. Kebetulan juga waktu kami punya angkatan ada sekitar 6 orang yang jago lukis juga. Kami saling collab, saling sharing lah gitu, saling berbagi gitu. Baik. Berarti di komunitas ini selain aktivitas yang di komunitasnya itu di luar kegiatan akademik sekolah ya? Ya, biasanya tidak dilakukan pada jam KBM itu. Ya. Ya, kami punya hari khusus, hari Kamis. Biasanya hari Kamis itu hari pertemuan seluruh komunitas. Karena ada beberapa komunitas, komunitas sastra, komunitas retorika, biasanya mereka yang latih bicara itu, komunitas choir yang paduan suara, komunitas komunitas Wizard ini pelukis, kemudian ada komunitas Sempala. Sempala itu seminaris pecinta alam. Jadi kami kan punya baju masing-masing. Ya, kalau hari Kamis kami pakai baju masing-masing, pertemuan masing-masing. Disitulah kami saling sharing. Ya. Kesimpulannya bahwa skill melukisnya memang betul-betul diasah di sana, di seminari Kisol. Oh ya, saya pikir begitu ya, diasah di sana. Karena setiap tahun juga seingat saya, kami juga sekolah juga sering menggelar perlombaan, termasuk lomba lukis itu. Nah, saya tidak pernah dapat juara 1. Tidak apa-apa ya, Tino. Itulah. Saya juara 2 atau juara 3. Iya. Luar biasa itu. Ya. Baik, Sobat Sanotusia, seperti yang sudah kita singgung sebelumnya tadi bahwa kita semua pasti punya mimpi untuk menjadi pelukis dan Ketino adalah salah satu orang yang mewujudkan itu. Dan kita pengen tahu, biasanya kita kalau menggambar wajah manusia itu Kak Ketino. Iya. Semacam susah sekali buat dia realistis gitu, macam susah sekali bentuk hidungnya, bentuk mulutnya apa segala macam. Kita pengen tahu Ketino, sebenarnya caranya seperti apa? Mungkin bisa diberitahu gambaran umumnya lah. Oke. Sebelumnya saya jujur Om Jo, karena saya kan bukan kuliah khusus di seni, sehingga kan banyak jenis teori seni ini kan istilah-istilah itu memang secara teori memang saya belum kuasa istilah-istilah itu, tapi ya kalau secara praktek saya bisa ya gitu. Tapi di seni ini kan, lukisan ini kan ada beberapa aliran. Kalau saya sendiri itu aliran realisme. Artinya kita melukis sesuatu itu semirip mungkin dengan yang mata kita lihat. Makanya saya punya lukisan realis itu ya. Iya. Karena saya pikir kebanyakan masyarakat kita di NTT Indonesia juga begitu ya. Ini kan seperti yang saya singgung sebelumnya, ini pernyataan subjektif ya. Ini bukan mutlak ya. Kalau misalnya saya salah, silakan koreksi. Sebagian masyarakat kita kan lebih cenderung menyukai karya seni, lukisan yang mirip dengan apa yang mereka lihat sehari-hari kan? Gitu. Iya, betul. Makanya kemudian kemarin saya memutuskan untuk melatih diri, membiasakan diri untuk melukis sesuatu yang realis itu. Dan terkait cara-cara itu sebenarnya, ya kalau boleh jujur saya juga sama seperti sebelumnya ya. Ketika masih SMA itu kan saya belum mahir juga ya. Sampai sekarang juga masih belajar ya. Saya pikir bagaimana caranya melihat karya pelukis-pelukis terkenal Indonesia itu kan keren sekali mereka tuh.
realis. Bagaimana sekali. Akhirnya saya pikir ya kita harus buat proses. Dan awalnya itu saya memulai lukis wajah itu pada bagian matanya. Karena secara pemahaman saya, mata itu juga itu menjadi salah satu elemen yang membuat kita punya lukisan itu mirip dengan yang ada di foto ya. Misalnya saya lukis Om Jo. Saya lukis pertama itu matanya. Setelah buat kerangkanya tuh, saya lukis mata pertamanya. Lalu kemudian bagian ke bawahnya, hidung, mulut. Karena bagi saya ketika hidung dan mulut dan mirip dengan foto asli, tapi ketika matanya Om Deddy itu tidak mirip lagi namanya tuh gitu. Makanya ya kita mulai berangkat dari mata dulu. Kemudian kita arsip-arsip. Tapi sebenarnya itu ada tahap-tahapannya, layernya, lapisannya. Itu berangkat dari kita buat kerangkanya atau sketsanya dulu ya. Setelah sketsa kita buat arsiran dasar gitu ya. Kalau di pensil warna kan hitam putih kan kita arsir-arsir lah ya. Kemudian ada yang namanya arsiran yang lebih apalagi lebih ke dalam lagi supaya lebih mirip gitu ya. Kalau diwarnakan kalau secara pribadi itu kalau ini warna kulit saya biasanya pakai apa dulu? Warna dasarnya dulu lalu kemudian ya beberapa lapis lah. Kita lapis dengan beberapa warna sampai menghasilkan ini semirip mungkin. Kalau biasanya saya tidak lihat saya lihat tidak mirip, saya ubah lagi, saya koreksi sampai mirip. Gitu maksudnya. Baik, terima kasih Kak Tino. Kalau boleh tahu cat yang digunakan, maaf Kak Tino. Aman. It's okay. Oke. Ini juga marketing untuk brand-brand gitu ya. Saya ini Om Jo, saking lupa juga ya. Saya biasanya kalau beli barang itu ambil saya. Saya tidak sempat lihat secara detail merek catnya. Tapi seingat saya merek cat yang saya gunakan itu ini cat khusus lukis ya. Acrylic itu namanya cat kalau tidak salah ya, karena saya lupa juga. Vitex. Vitex kalau tidak salah ya. Berarti ada cat khusus memang untuk lukis ya, bukan misalnya saya pakai cat yang seperti ini untuk lukis. Iya, kalau untuk lukis ini kan kanvas toh. Kalau lukis seperti ini ada cat khusus acrylic. Bisa juga sebenarnya pakai cat ini untuk lukis, tapi semacam untuk di media seperti tembok kita pakai cat seperti ini. Tapi kalau di ini sebaiknya kita pakai cat khusus ini. Sebaliknya, kalau misalnya kita mau lukis di tembok seperti ini, sebaiknya jangan pakai cat yang ini. Itu pengalaman saya. Gitu. Baik, terima kasih Kak Tino. Kak Tino, kita pengen tahu karya-karya lukis yang sudah dihasilkan Kak Tino. Silakan. Sebenarnya kalau ditanya tentang kapasitas jumlahnya atau misalnya Kak Tino ingat ini lukisan ini namanya dan sekarang di sini posisinya ini lukisan. Sebenarnya kalau ditanya soal karya sudah banyak kan saya, bukan sudah banyak. Karena memang seperti yang disentil sebelumnya bahwa saya juga membuka jasa lukis ya. Siapapun yang mau melukis wajahnya atau pasangannya, saya siap layani. Kebetulan juga banyak yang pesan lewat media sosial saya, TikTok, Facebook itu yang sering dapat. Kalau di Instagram belum, karena saya juga jarang main Instagram ya. Saya sering dapat pesanan dari TikTok dan Facebook. Banyak juga konten kreator Manggarai yang sudah sama kesan saya, misalnya Kakak Lina kemarin, Kakak Lina, Kakak Bia, itu yang sudah. Sementara yang saya lukis atas inisiatif saya untuk keperluan konten, misalnya Kakak Jejen, itu yang dulu Kakak Jejen, Kakak Suci Maria, Kakak Ituk Aman, siapa yang lain Kakak Om Tato? Om Tato itu dulu saya belum pakai cat ya, itu pakai pensil warna, masih pensil warna. Keren. Tapi saya lihat bagus, realistis sekali. Selain itu, selain saya melukis di kanvas atau di kertas, saya juga lukis di tembok. Kalau Om Jo lihat di tembok Pastoran Porokimano itu di depan itu saya lukis. Ada juga gua di Stasi Lame, saya lukis di situ. Di Cepi Batu juga. Kalau Om Jo lihat di tembok-tembok juga dari situ. Baik, terima kasih Kak Tino. Oke. Baik, selanjutnya Kak Tino, Sobat Sanatusia, kita lihat di sini di belakang kita ada lukisan Bunda Maria berbalut Floba Moratas. Oke. Kira-kira Kak Tino bisa mendeskripsikan lukisan ini dan bagaimana muncul ide pertamanya tentang lukisan ini? Jadi guys, sebenarnya ini merupakan lukisan
yang saya buat apa namanya? Karena saya pernah membayangkan sesuatu ya, mengimajinasi atau saya hasilkan dari imajinasi sendiri ya, Iya, iya, iya. bukan tanpa foto referensi begitu. Sebenarnya karya seni kan Om Jo, dia multitafsir toh, sama seperti puisi. Artinya siapapun bebas untuk menafsirkan itu Iya, 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 ya iya. maknanya. Tetapi di balik multitafsir itu sebenarnya masih ada intensi atau makna yang mau disampaikan oleh penciptanya. Nah, makna yang mau saya sampaikan lewat lukisan ini sebenarnya berkaitan dengan apa namanya pluralitas ya, keberagaman kita di Nusa Tenggara Timur. Iya, iya. Lalu kemudian saya satukan keberagaman budaya itu dalam balutan atau melalui sosok yang kita apa namanya kita kenal bersama karena sebagian kita kan orang Kristen terutama Katolik toh. Iya, iya, iya. Lalu saya jadikan sosok Bunda Maria ini untuk menyatukan keberagaman budaya dan agama Iya, gitu. iya. Misalnya seperti ini Om Jo. Atau Hmm. dari atas ya. Boleh, boleh. Kalau yang ini Hmm? dari atas ini itu kan ada mahkota. Ah. Ini mahkota yang agak unik ya guys ya, agak unik dia. Iya. Mungkin Om Jo atau Om Jo pernah lihat mahkota seperti Belum, ini? belum. Saya belum pernah lihat. Ini sebenarnya campuran ya, perpaduan antara hiasan kepala wanita Manggarai ini, Bali Belo. dengan hiasan kepala wanita Sabu dan Rote. Iya, iya. Karena ketiga suku ini, setahu saya mereka sangat menghormati martabat perempuan. Iya. Makanya saya menyatukan hiasan kepala itu menjadi mahkota yang unik seperti ini. Iya, Ya. iya. Kemudian yang bagian bawah ini sebenarnya ya teman-teman juga bisa tahu sendiri, ini perpaduan motif dari berbagai daerah di NTT. Iya, iya, iya. Kalau yang paling atas ini sebenarnya selendang leros kuning khas Manggarai. Iya, betul. Ini yang kedua ini motif perwakilan motif dari sabu dan rote dan sabu. Iya, iya. Banyak kan motif, tapi saya ambil satu motif satu ya, karena tidak pas nanti kalau misalnya lukis semua motifnya dari sabu dan rote. Siap. Kemudian yang ini motif ini perwakilan dari Pulau Timur. Iya. Ya, sambil satu sampel saja. Kemudian ini kekasan Sumba karena kudanya tuh. Iya, iya, betul, betul. Kekasan Sumba. Ya, kuda kan melambangkan kecepatan dan kekuatan, dan Bunda Maria itu menurut saya itu merupakan sumber kekuatan. Iya. Ya, begitu. Betul. Ini motif-motif dari Flores, kumpulan. Ini dari Mamere, Manggarai. Ini Vela apa namanya? Vela Ranggong. Oh bukan, Vela Cafe atau apa kemarin, saya terlalu lupa nama di Manggarai punya itu. Iya, iya, iya. Ya, ini bintang kejora dari mana ini surat kemarin? Pokoknya begitu bintang kejora. Karena Bunda Maria kan diyakini sebagai bintang kejora ya. Ya, dalam gereja Katolik. Ini dari Bejava Kuda. Ini dari saya lupa sudah. Iya. Pengaruh ya semua ini ya. Itu intinya. Iya, Ini perpaduan antara budaya Indonesia. Ya. Kemudian ini Om Joni, ini kan ada mawar. Iya, bunga mawar. Iya. Melambangkan selain cantik dan wangi, dia juga melambangkan ketulusan. Iya. Dan bagi saya Bunda Maria adalah sosok yang cocok untuk menggelar itu ketulusan, sosok yang tulus. Lalu kita geser ke bawah ini. Iya. Ya. Oh ya. Oke, silakan. Kalau yang ini kan bola bumi toh. Iya, bola bumi. Ini melambangkan bahwa Bunda Maria itu bunda segala bangsa ya, bunda segala suku. Lalu kita lihat Om Jo bahwa di bola bumi ini sebagainya sudah terbakar api. Iya. Ini melambangkan kondisi dunia saat ini. Ada beberapa negara yang sudah terjebak dalam konflik berdarah, peperangan, dan yang saya harapkan bahwa kita harapkan bersama bahwa dengan kehadiran Bunda Maria ini konflik itu mereda dan bumi kembali hijau, bumi kembali sejuk. Ya untuk sementara Om Jo begitu saja. Tergantung dari asik semuanya mereka mau menafsirkan bagaimana silahkan. Tapi itu dari saya dari. Oke, baik. Terima kasih Kak Dino. Ya. Oke. Siap. Keren sekali Kak Dino. Ini waktu pengerjaannya berapa lama ini Kak Dino? Kalau sebenarnya 1 minggu Om Jo. 1 minggu. Sebenarnya kalau misalnya saya kerjanya dari pagi sampai malam ini sampai ya paling lama 3 hari. Tapi karena waktu itu saya masih mengerjakan pesanan yang lain, sehingga saya ya dalam 1 hari kira-kira saya ambil 2-3 jam untuk kerjakan ini, sehingga total sampai 1 minggu. Ini juga mau dijual Om Jo, siapapun yang mau membeli ini silakan. Buat teman-teman Sanotisia semua, jadi ini lukisan dijual oleh Kak Dino, dan buat teman-teman yang berminat untuk membelinya bisa langsung kontak
Eh, Om Jo. saya bisa dan juga kontak Om Ya, Tino juga ya. di Facebooknya dan juga di Instagram bisa semua atau di Oke. WA-nya juga bisa. Ya, BA juga bisa. Terima kasih Kak Tino. Oke, Om Jo. Keren ya? Biru ini juga. Ratu perdamaian, Iya, 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 iya. mantel biru. Kalau warna backgroundnya ya, lainnya ini warna Em, merah dan kuning. merah kuning ini kan, Iya, iya. sebenarnya ini kan campur dia tuh. Iya, iya, iya. Ini sebenarnya saya ingin meluapkan sepunya emosi, perasaan ketika melukis ini. Kan jujur ya, kalau ketika saya melukis ini ada begitu banyak pikiran, termasuk perasaan-perasaan emosi-emosi negatif maupun positif yang menghantui terlintas di saya punya benak, sehingga saya tuangkan semua di Iya, iya, iya. ini. Maksudnya saya lukis ini secara apa ya? Saya tidak sadar sih, maksudnya saya Iya, lukis-lukis. iya, Iya. karena otak juga waktu itu dipenuhi oleh berbagai warna pikiran dan perasaan gitu lah. Dan proses penemuan idenya itu berapa lama? Apa memang kepikiran kayaknya saya harus bikin atau berapa lama itu untuk menemukan ide Ya, untuk ya. lukisnya? Sebenarnya sebelum saya buat ini, Iya. 1 atau 2 minggu sebelumnya saya sudah memikirkan lukisan ini. Iya, iya, iya. Kemudian nanti saya harus lukis sosok Bunda Maria Hmm. yang apa namanya, yang berbalutkan Floba Moratas ya. Iya. Kenapa Floba Moratas? Karena ya ada, maksudnya ini mewakili semua ya, dari Flores sampai Saborote ya. Pakainya saya pakai Floba Moratas ya. Ada elemen-elemen budaya lah ya dari semua daerah ini. Memang agak susah juga Om Jo, karena kita membayangkan sesuatu itu, ya artinya kita menguras kita punya pikiran juga. Iya. Kalau misalnya tidak tersampaikan atau tidak terrealisasikan, nanti kan bikin kita ya pusing juga. Akhirnya, wah saya harus beli kanvas, pokoknya harus realisasikan Lukisan ide ini. ini, ya begitu Om Jo. Dan ketika sudah menghasilkan Saya lukisannya puas. rasanya puas Puas sekali sekali. Om Jo, iya. Meskipun masih banyak kekurangannya tuh ya. Tapi keren sekali nih Kak Tino. Thank you. Jadi buat teman-teman Sanotisya semua yang berminat untuk membeli lukisan ini bisa langsung kontak. Oke. Kak Tino, sesudah kita mengulas dan juga mendeskripsikan dan Kak Tino tadi sudah menceritakan arti-arti di dalam elemen-elemen yang terkandung dalam lukisan ini. Iya. Kita mau tahu Kak Tino, kesehariannya kalau misalnya tidak ada orderan untuk melukis begitu kan? Oke. Apa kesibukannya waktu itu? Apa namanya ya? Biasanya kalau misalnya tidak ada yang order, Ya. saya biasanya kalau tidak, saya kan suka baca juga. Hmm. Ya, kalau misalnya saya baca buku, misalnya memang tidak sampai berapa jam tuh sih. Saya biasanya melukis seperti ini. Lukis yang bukan wajah orang, maksudnya bukan wajah klien gitu. Saya lukis-lukis apa namanya, lukis random seperti ini, dan sudah itu saya promosi di akun media sosial saya, dan puji Tuhan ketika saya promo ada yang pesan lagi. Iya. Sehingga siklusnya seperti itu Om Jo. Ketika kosong saya gambar sembarang, saya promo, lalu ada yang mau pesan, sehingga saya layani begitu. Iya, iya, iya. Dan Berarti kesibukannya selain itu membaca. kemudian kebetulan saya juga seorang OMK seperti yang Iya, 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 saya juga OMK, wakil betul. ketua, sehingga ya saling sharing dengan teman-teman. Kemarin ada buat tablo juga di sana ya? Iya, tablo kemarin itu tablo perdana kami. Iya, iya. Bahkan untuk, ya saya pikir sekelas OMK Stasi yang baru dibentuk 1 bulan, dan kami puji Tuhan kami bisa menggelar tablo itu, meskipun ya masih banyak kekurangannya. Keren. Oke, baik. Terima kasih Kak Tino. Ya, Terima kasih juga sudah berbagi banyak tadi. Ya. Dan saya ingin Kak Tino menyampaikan pesan kepada teman-teman yang mungkin Ya. bermimpi untuk menjadi seorang pelukis dan mungkin sekarang lagi merintis usaha untuk memulai melukis. Silakan. Oke, Kak Tino, Om Jo. pesan. Jujur ya, saya juga sangat terinspirasi dari kalimat yang pernah dilontarkan oleh Om Jo, bahwa kita mulai dari ketiadaan, atau mulai dari apa namanya, kita jangan takut mulai meskipun belum ada apa-apa ya. Iya, betul. Dan saya harap teman-teman juga demikian. Kalau misalnya belum ada fasilitas yang ya saya pikir memadai lah ya istilahnya, kita harus tetap mulai dengan alat yang seadanya. Dan yang kedua, jangan pernah ragu untuk mewujudkan angan-angan kita. Karena saya pikir saya menghasilkan lukisan ini karena berawal dari angan-angan.
Saya membayangkan sesuatu yang di luar diri saya, membayangkan sesuatu yang saya pikir jauh ke depan lah ya. Dan ya istilahnya maksudnya dibarengi dengan doa dan usaha, ya kita bisa kejar itu dan kita bisa wujudkan itu teman-teman. Jadi jangan pernah jangan pernah ragukan diri sendiri, itu juga penting. Artinya tetap optimis, optimis dengan apa yang kalian miliki. Terutama kalau misalnya teman-teman yang punya hobi melukis, ataupun mungkin yang nonton ini sudah senior dari saya atau sudah mahir lebih mahir dari saya harap kita tetap menyihir semua orang, tetap menyebarkan pesan-pesan positif lewat karya seni. Dan satu lagi Om Jo, saya pikir karya seni juga bisa membantu kita menyuarakan sesuatu. Menyuarakan perubahan. Ini sebenarnya tadi ini secara tidak langsung juga menyuarakan perubahan iklim saat ini. Bahwa bumi saat ini sudah terjadi pemanasan global. Sehingga melalui karya seni juga kita bisa menyuarakan perubahan iklim dan masih banyak masalah yang krusial lainnya. Intinya tetap mulai jangan jangan ragu pada diri sendiri. Jangan ragu pada diri sendiri. Tetap optimis. Terima kasih. Katino, selanjutnya apa pesan buat Sanotusia Podcast? Oke, saya berharap ini podcast ini tetap berkembang Om Jo. Iya siap. Apalagi yang merintisnya guys, sosok yang masih muda. Kami beda sedikit lah kami berdua ya. Jadi saya harap Om Jo ini tetap mengembangkan ya berbagai hal yang mendukung kemajuan podcast ini. Siap. Karena saya yakin Om Jo hasil tidak pernah mengkhianati proses ya. Kalau misalnya Om Jo serius berproses dan tetap teguh dan tabah dalam berproses, ya pasti kedepannya akan berkembang Sanotusia ini, dan saya yakin nanti akan bisa saja menyamai podcast Close the Door-nya Om Didi. Amin. Begitu. Oke, baik. Sobat Sanotusia, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Harapannya apa yang kami sampaikan bisa membantu teman-teman semua, dan kami menyampaikan permohonan maaf apabila ada salah kata ataupun juga gerak-gerik kami yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa di episode 11. Okay, terima kasih. Thank you.